Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal saking griyane teng masjid ketemu para sahabat muhajirin. Tatkala ketemu para sahabat muhajirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan ingkang amat sangat berharga, ingkang amat sangat perlu kita renungkan terutama di hari-hari semacam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Wahai para sahabat-sahabat muhajirin, beliau ngomong semacam ini karantan memang sing wonten pada waktu itu adalah para sahabat-sahabat muhajirin yang ada di Masjid Nabawi tatkala itu. Ada 5 perkara, 5 hal, 5 perbuatan sing apabila kalian niku sampai melakukannya, apabila itu sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat, pasti Allah akan menurunkan malapetaka dan bencana. Tapi aku berharap, terus Rasulullah SAW, aku berharap agar kejadian ini tidak menimpa kalian. Pembukaan yang agung ini para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita satu hal penting, bahwa perbuatan bahwasanya malapetaka, bencana, musibah, napa mawon sing terjadi di muka bumi niku terkait erat dengan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah negeri ini purun iman, purun takwa, niscaya kami akan keberkahan, kami akan bukakan keberkahan saking langit saking bumi. Tapi tatkala mereka mendustakan, maka kami timpakan kepada mereka yakni azab atas dasar perbuatan-perbuatan mereka. Rasulullah SAW kemudian menyebut 5 hal itu. Yang 5 hal itu intinya adalah mengkaitkan antara amal-amal kemaksiatan dengan malapetaka yang terjadi di alam di muka bumi menika. Pertama beliau SAW mengatakan, yani lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takut min aslafihim. Mboten wonten sebuah kaum, tidak ada sebuah kaum yang di kaum itu, yang di negeri itu, yang di kampung itu kemudian perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama dalam masalah syahwat laki-laki dan perempuan, mungkin berzinaan, mungkin LGBT atau mungkin yang lainnya, kecuali kata Rasulullah SAW, kecuali pasti akan merebak wabah, kecuali akan merebak penyakit yang wabah dan penyakit itu gak pernah terjadi pada umat-umat yang sebelumnya.
Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizan." Dan tidaklah sebuah kaum itu berani ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Niki adalah bahasa teng zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keranten tiyang teng zaman Rasulullah niku pendamelane cuma kali. Nek mboten tani dagang. Nek tani niku naker, nek dagang niku nimbang teng zaman riyin. Zaman sakniki adalah dan tidaklah sebuah kaum niku tatkala cari rezeki itu wis gak peduli halal haram, pokoknya oleh duit, gak peduli mana yang halal baru dijalankan, mana yang haram ditinggalkan. Yang penting padokane ndang-ndang oleh duit. Tatkala sebuah daerah, tatkala sebuah negeri, tatkala sebuah masyarakat, bangsanipun rakyatipun niku umpun boten peduli halal haram dalam masalah mencari duit, dalam masalah mencari uang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa muni'ul qitr, kecuali pasti hujan sing mengandung rahmat niku ditahan oleh Allah. Walau lal bahaim lama yumtaru, seandainya bukan karena binatang-binatang yang enggak berdosa, seandainya boten wonten binatang-binatang sing boten menanggung dosa, pasti mereka boten diturunkan hujan sing mengandung rahmat. Ya karena hujan itu kan wonten kali, wonten hujan sing mengandung keberkahan, tumbuhi tanaman, suburi bumi, segeri alam. Wonten hujan sing malah membawa malapetaka. Hujan-hujan sing mengandung banjir, hujan-hujan sing mengandung badai, mengandung angin lan lentu-lentunipun. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masyarakat di sebuah negeri itu empun dolek uang, cari rezeki, cari jadi duit itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, bahasa kasarnya dengan cara yang haram, mboten peduli halal haram, maka Allah akan menahan hujan rahmat saking langit. Seandainya bukan karena kasihan sama binatang-binatang sing gak ikut mempunyai dosa, pasti hujan itu mboten pernah Allah turunkan. Nomor 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah sebuah kaum iku menahan zakate. Wis wajib ngedalaken zakat tapi mboten purun ngedalaken zakate. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan mereka tidaklah menahan zakat mereka, illa wa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah wajuri sultan. Tatkala masyarakat iku wis boten purun ngedalaken zakat hartani, baik niku zakatul fitr terutama zakatul mal. Ini zakatul fitr mungkin gampang, tapi rata-rata kathah tiyang niku sing boten peduli kali zakatul mal, zakat harta bendanipun. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek sebuah masyarakat niku muncul satu gambaran, muncul satu hal, muncul satu fenomena bahwa mereka mboten peduli kali kewajiban bayar zakate. Terus beliau illa wa ukhidhu bis-sinin, kecuali dipastikan masyarakat itu bakal dikasih oleh Allah hidup yang susah. Tiba-tiba datang masa paceklik, yani wasyiddatil mu'nah, dan hidup sing berat, wajuri sultan, lan penguasa sing zalim, sehingga masyarakat niku merasa susah hidup di tempat semacam itu, padahal awale berangkat dari mereka tidak mengeluarkan zakat hartanipun. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walam yanqudhu ahdallahi wa rasuli, dan tidaklah masyarakat itu membatalkan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hukum-hukum Allah enggak dipedulikan, syariat Allah Subhanahu wa taala mboten dipun pedulikan. Illa sallatallahu alaihim aduwahum, kecuali pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Hadis ini para rawi yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang penting untuk kita fahami, bahwa antara kesejahteraan masyarakat, munculnya negeri sing baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ripah Allah jinawi, dengan negeri yang kacau, negeri yang sengsara, negeri yang susah,
niku banyak berkaitan kali ikatan syariat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mboten murni berkaitan dengan kecakapan pemerintah ngatur negara, mboten murni berkaitan dengan kecakapan pemerintah ngatur ekonomi, mboten murni berkaitan dengan masalah masyarakat daerah niku daerah subur napa mboten murni berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Iya, hal-hal semacam niku memang adalah jalaran Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah. Tapi sebenarnya yang paling inti adalah tatkala ikatan batin masyarakat, ikatan iman masyarakat dengan Allah Subhanahu wa taala melemah. Maka tidak heran tatkala Allah Subhanahu wa taala niku bersabda, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Niku karena sebab perbuatan manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah iku kepingin untuk menimpakan akibat dari sebagian perbuatan mereka. Yang tujuannya la'allahum yarji'un, semoga orang-orang iku gelem balik rujuk taubat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan semua kerusakan sing di daratan sing di lautan, semua malapetaka sing di daratan di lautan sebabnya adalah bima kasabat aydin nas. Lah, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sing perbuatan itu langsung bisa dibaca. Nebang napa pohon di hutan serampangan akibatnya longsor, akibatnya banjir bandang. Yani buang sampah sembarangan akibatnya wonten penyakit. Niku saged dipun baca. Tapi kapanpun berkaitan dengan gempa, kalaupun berkaitan dengan gunung meletus, kapanpun berkaitan dengan tsunami, kalaupun berkaitan dengan musibah-musibah jenis niku, perbuatan manusia yang mana? Perbuatan manusia yang berkaitan dengan keimanan, perbuatan manusia yang berkaitan dengan kemaksiatan, perbuatan manusia yang berkaitan adalah antara keimanan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita, jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam menghadapi hidup, memahami hidup itu selalu mengkaitkan apapun yang ada di muka bumi ini dengan keimanan kita kepada ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah sidang jamaah salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang kula sampaikan teng khutbah ingkang pertama kalau wau aja sampai wonten sing memahami bahwasanya setiap kali wonten musibah sing datang niku mesti azab. Niku mesti malapetaka. Niku mesti karena kemarahan saking Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan nas-nas syariat bahwa semua musibah, jika ada musibah, jika wonten malapetaka, jika wonten kejadian sing mirip-mirip dengan wonten menimpa manusia, maka itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Musibah itu datang, yakni bencana itu datang sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada masyarakat, cinta kepada hamba tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai sebuah kaum pasti akan menguji mereka.
Makanya ujian hidup yang terberat adalah dijalani oleh para nabi dan para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Yani wong sing paling berat cobaan uripe, wong sing paling berat menghadapi hidup adalah para nabi dan para rasul. Thummal amsalu fal-amsal. Kemudian yang mirip, kemudian yang mirip. Keranten apa? Keranten mereka disiapkan oleh Allah tempat yang amat sangat tinggi di alam surga, tempat yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang amat sangat mulia itu terkadang boten saged dipun capai hanya dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan cara lain agar orang itu mencapai derajat surga yang tertinggi, dengan cara dicoba, dengan cara diuji, dengan cara diparingi musibah. Karena setiap kali musibah yang datang menggugurkan dosa dan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki kalau musibah datangi kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang baik, kepada para nabi, para rasul, dan yang mengikuti jejak para nabi, mengikuti jejak para rasul. Yang kedua, musibah kalau datang niku terkadang adalah teguran, terkadang adalah peringatan dari Allah. Hamba niku asline hamba sing soleh, tapi sakniki mulai balelo, sakniki mulai menyimpang. Saat durungi wong iki menyimpang terlalu jauh, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangkrute ekonomi, dengan hancure nyeni kekuasaane, dengan ngeten. Mudah-mudahan wong iki ndang eling saderenge bener-bener hancur akhirate, ndang balik, ndang tobat menghadap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan niki rata-rata musibah niku datang karena sebab yang kedua. Rata-rata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." Tujuan akhirnya adalah la'allahum yarji'un, agar wong-wong iku gelem balik meneh ning Allah, agar wong-wong itu gelem tobat ning Allah Subhanahu wa taala. Keranten terkadang wong niku kalau tidak diparingi musibah merasa aman saking tegurane Allah Subhanahu wa taala. Niku nomor kali. Nomor 3, tapi jika sebuah musibah itu datang menimpa ahli maksiat, menimpa orang-orang kafir, menimpa ahli-ahli durjana, maka itu adalah azab dunia sebelum azab akhirat. Itu adalah azab dunia sebelum azab akhirat. Sebagaimana Allah timpakan musibah-musibah itu, malapetaka itu kepada kaum-kaum yang menentang para nabi dan para rasul, kaum Samud, kaum Ma'ad, kaum Sodom, kaum Sabah, dan berbagai kaum-kaum yang lain yang pernah terjadi di generasi umat-umat saderenge umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para rawuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun, boten angsal seorang pun mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian terutama yang terdekat yaitu Cianjur, niku kita katakan bahwasanya itu adalah azab. Boten mesti. Kita katakan bahwasanya niku adalah tanda bahwasanya Allah cinta kepada penduduk Cianjur, nggih boten mesti. Sebagian itu adalah azab kepada sebagian kaum di antara mereka, sebagian itu adalah tanda bahwasanya Allah cinta mereka, dan sebagian itu adalah peringatan dari Allah agar mereka balik menghadap dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten kalau musibah sudah datang niku mboten pilih-pilih tiang. Mboten pilih-pilih tiang apik, mboten pilih-pilih tiang elek. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kamu terhadap satu fitnah, terhadap satu malapetaka sing gak mungkin menimpa wong dolim tok, menimpa wong dolim, menimpa wong sing gak dolim, tapi di akhirat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim, tergantung kepada niat mereka. Maka yani semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu melihat yani kejadian-kejadian di alam semesta ini untuk kita jadikan pelajaran. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah memerintahkan kita berjalan untuk melihat dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di alam semesta niki untuk semakin mendekatkan kita kepada ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة